Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok saya, skenario pembelajaran berdiferensiasi jenjang SD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bukit Tinggi. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Ayu Kartika, lalu ada Ibu Nur Afni Imran, dan Ibu Asma Murni. Fasilitator kami adalah Bapak Budi Darmawan, pengajar praktik Ibu Yusnita Nora beserta Bapak Riko Firdaus. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh guru dengan berorientasi kepada kebutuhan murid menurut Tomlinson tahun 2000. Adapun ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi adalah yang pertama, tujuan pembelajaran jelas, yang kedua, guru mengetahui kebutuhan murid, ketiga, lingkungan nyaman yang mengundang murid belajar dengan bahagia. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif serta penilaian yang berkelanjutan. Kita mulai dari aspek kebutuhan murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar, yang kedua minat belajar, yang ketiga profil belajar. Di sini kami akan membahas skenario pembelajaran berdiferensiasi dari satu kasus. Adapun kasusnya adalah Pak Darmawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, ia mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhan. Sumber belajar yang ia siapkan diantaranya poster, bacaan, komik sains, kartu pertanyaan, dan video. Di awal pembelajaran, Pak Darmawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Nah, melalui proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok sesuai tingkat kemampuan membacanya dan menyesuaikan teks yang akan dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca. Dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Darmawan. Dari skenario tersebut, kami diberikan 4 pertanyaan. Yang pertama, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Pertanyaan kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan muridnya? Yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang telah digunakan? Yang keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Yang pertama, kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Darmawan. Yang pertama itu adalah menyiapkan sumber belajar yang relevan dan tersedia dengan mudah sesuai kondisi sarana prasarana sekolah seperti mempersiapkan poster diagram tentang organ pencernaan bekerja, menyiapkan sebuah video singkat, menyiapkan berbagai buku sumber seperti buku bacaan, artikel, dan komik sains, membuat kartu pertanyaan, mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dan instruksinya. Yang kedua, melakukan tanya jawab dan contoh-contoh bersama murid. Yang ketiga, mengelompokkan murid sesuai tingkat kemampuan membacanya. Yang keempat, menyesuaikan tingkat bantuan yang diberikan kepada murid. Yang kelima, membuat penilaian berjenjang. Adapun kesiapan belajarnya, yang pertama menyiapkan berbagai sumber bacaan seperti poster, komik sains, buku atau artikel, dan video. Kedua, memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci melalui tanya jawab dan contoh-contoh. Yang ketiga, pengelompokan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca, yaitu kurang, sedang, dan tinggi. Lalu minat murid. Memberikan kebebasan pada setiap kelompok untuk memilih kegiatan yang lebih dahulu dilakukan. Profil belajar. Gaya belajar sesuai dengan tingkat kemampuan membaca, melalui kesesuaian teks yang dibaca oleh setiap kelompok. Dengan menggunakan strategi pembelajaran yang mengakomodir gaya belajar visual, kinestetik, dan auditif peserta didik. Pertanyaan kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya?
Jawabannya, Pak Dermawan menanyakan sumber belajar yang dimiliki murid terkait topik sistem organ pencernaan. Yang kedua, mempersiapkan berbagai sumber belajar yang akan membantu murid-murid belajar sesuai kebutuhannya. Yang ketiga, menganalisa tingkat kemampuan membaca murid dan memastikan bacaan yang diterima sudah sesuai dengan tingkat kemampuan baca murid per kelompok. Yang keempat, memberikan dukungan berupa variasi konten materi tentang organ pencernaan. Yang kelima, mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Yang terakhir, Pak Dermawan juga menerapkan teknik pembelajaran scaffolding, yaitu suatu teknik pembelajaran di mana murid diberikan sejumlah bantuan, kemudian perlahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut hingga pada akhirnya murid menunjukkan kemandirian yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Pertanyaan ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang telah digunakan Pak Dermawan? Jawabannya, satu, konten, variasi bahan belajar. Yang kedua, proses, variasi proses pembelajaran. Yang ketiga, ada produk, variasi hasil kerja murid berupa narasi. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten yang dilakukan oleh Pak Dermawan adalah dengan menyiapkan materi ajar yang bervariasi, disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid seperti poster diagram, buku bacaan, dan lain-lain. Yang kedua, Pak Dermawan menyiapkan berbagai macam strategi atau kemungkinan yang akan ditemui saat proses belajar. Yang ketiga, Pak Dermawan juga melakukan diferensiasi konten berdasarkan kesiapan belajar materi terstruktur dan terbuka. Saat menyelesaikan tugas, kadang-kadang ada murid yang masih memerlukan struktur yang jelas, sehingga diperlukan tahapan yang jelas dan rinci, terlihat dengan beliau menyiapkan kegiatan beserta instruksi. Diferensiasi proses. Dengan proses tanya jawab dan memberikan contoh-contoh, lalu dengan cara diskusi kelompok, kemudian memberikan batas waktu pengerjaan tugas kelompok yang diberikan. Setelah itu mengobservasi dan memantau pemahaman murid, mendatangi dan berinteraksi dengan murid dengan cara mengajukan pertanyaan dan memberikan bantuan serta tantangan lebih. Terakhir, membuat catatan penilaian selama proses untuk memastikan tingkat bantuan yang akan diberikan. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses yang dilakukan oleh Pak Darmawan adalah membaca buku atau artikel atau komik dan sebagainya, menyesuaikan teks berdasarkan kemampuan membaca. Lalu membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Lalu menunjukkan video pembelajaran kepada beberapa anak yang masih kesulitan dan menjawab kartu-kartu pertanyaan. Diferensiasi produk, yaitu keterampilan membaca. Pada Pak Darmawan, membuat penilaian berjenjang, yaitu mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan membaca. Satu, kurang, menjelaskan alur sederhana melalui diagram alur dengan kosakata yang sederhana. Nilai sedang, membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata lebih bervariasi. Tinggi, membuat sebuah cerita kreatif dan perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan dengan kosakata yang lebih sulit. Pertanyaan yang keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Yang pertama ada assessment as learning, kedua assessment for learning, dan yang terakhir assessment of learning. Adapun penilaian prosesnya, asesmen as learning melalui proses tanya jawab dan contoh-contoh memastikan untuk pemahaman dasar murid tentang sistem. Asesmen for learning, observasi pemahaman dan melakukan pemantauan selama proses pembelajaran. Yang kedua, membuat catatan penilaian selama proses pembelajaran. Yang ketiga, memberikan pertanyaan melalui kartu-kartu untuk mengkonstruksi pemahaman murid. Untuk assessment of learning, melakukan penilaian berjenjang, membuat penilaian berjenjang berdasarkan tingkat kemampuan murid. Sementara rubrik penilaian berjenjangnya, keterampilan membaca dinilai kurang, yaitu ketika penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana. Sedang, penggunaan kosakata yang lebih bervariasi. Tinggi, penggunaan perspektif seorang, penggunaan kosakata lebih sulit makanan dengan. Kesimpulan dari apa yang kami bahas adalah yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha terbaik guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan murid dan berfokus pada kesiapan belajar, minat belajar murid, dan profil belajar murid.
Yang kedua, dalam kasus ini Pak Darmawan telah melakukan perencanaan, proses, dan penilaian berdiferensiasi untuk para muridnya walau dengan keterbatasan sarana prasarana. Yang ketiga, semoga Pak Darmawan dan kita bisa membuat pembiasaan refleksi di akhir pembelajaran sebagai upaya penguatan pemahaman. Akhirnya selesai pembahasan kelompok kami dan diakhiri dengan sebuah pantun, membawa sarung dan mukena pergi ke masjid, tak lupa sedekah untuk berbagi. Bagaimana menjawab kebutuhan murid? Ayo gunakan pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.